Pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang tema uzlah. Apa itu uzlah? Atau istilahnya menyepi, kalau bahasa bahasa kita itu menyepi. Seperti apa menyepi yang dimaksud di dalam kitab tafsir Al-Hikam. Tafadhol Ustadz, sekaligus doa pembuka langsung Ustadz Nadim, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhikni bis salihin. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidna ilma warzuqni fahma walhikni bis salihin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan sempat dan sehat, bisa bermuajahah atau bertatap muka di Zoom ini dalam rangka pengajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehat lahir dan batin, dan mudah-mudahan keluarga kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita akan membahas satu kajian khusus tentang uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu artinya dari i'tazala ya'tazilu, atau yang disebut dengan menyepi, atau bahasa sekarang disebut dengan me time, ya, me time. Nah, itu pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW tatkala menghadapi masyarakat Madinah yang pada waktu itu sulit dinasehati, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka Rasulullah SAW me time-nya itu di Jabal Nur. Nah, kemudian Allah berikan wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dan itu juga dilakukan oleh para ulama setelahnya, ya. Termasuk saya mendapatkan beberapa literatur bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari itu selama di Mekah, beliau itu sering uzlah, istilah uzlah, menyepi di Jabal Nur. Juga ulama-ulama yang lain. Biasanya saya kalau ke Mekah itu naik gunung, Jabal Nur itu biasanya jam 12 ke atas. Nah, kemarin belum sempat, ya. Insya Allah mungkin next time pingin naik gunung dan di sana bisa sholat tahajud. Ya, napak tilas lah yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu tatkala menghadapi persoalan-persoalan
mereka ke gunung-gunung, ya menyepi, mereka itu kadang ke tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungi banyak orang. Itu namanya me time. Bisa juga waktu-waktu yang sangat tepat untuk me time, yaitu tengah malam. Ya, tengah malam. Intinya uzlah itu berusaha ya menyendiri dari keramaian agar supaya bisa berpikir dengan jernih dan disitulah mendapatkan inspirasi dan inspirasi itu muncul karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang akan kita bahas. Namun sebelum kita membahas, kita insya Allah mengirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan barokah dari Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan kemuliaan kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, dan kalau masih hidup mudah-mudahan mereka diberikan panjang umur, berkah usianya, berkah juga keluarganya, berkah juga anak turunnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat, walafiat. Dan kalau sudah wafat, mudah-mudahan mereka ditempatkan tempat yang mulia. Kalau punya kesalahan, insya Allah Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan kalau mereka beramal baik, insya Allah kebaikan itu menjadi bekal perjalanan abadi dan insya Allah ditempatkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu dimanapun berada, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, fakultas, di pondok pesantren yang sedang belajar agama, hafal Al-Quran, barokah Al-Fatihah kita, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam menuntut ilmu, dan ilmunya insya Allah manfaat barokah untuk dirinya, keluarganya, dan khususnya orang tuanya, dan secara umum untuk bangsanya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Kita yang hidup ya, yang masih sehat walafiat, bugar, pasti menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan. Mudah-mudahan barokah dari Al-Fatihah, barokah dari kajian kita, berbagai kesulitan yang kita hadapi, mulai kesulitan ekonomi, ya, mulai kesulitan yang lain, misalkan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, mulai kesulitan pendidikan anak, mulai kesulitan keluarga kita, insya Allah barokah dari Al-Fatihah, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Yattaqillah yaj'alahu makhraja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqni biha ilman ladunni wal mashrabal hani'a wa habiya ghani wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عزلة ما نافع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فقرة. ما نافع القلب, segala sesuatu yang bisa bermanfaat hati. Manafa'al qalb, segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada hati, yaitu apa? Mithlu uzlah, seperti uzlah. Yadkhulu biha maidan fiqrah, yang akan masuk di dalamnya adalah lapangan pemikiran. Nah, di sini ada beberapa istilah. Pertama hati, uzlah, kemudian berpikir. Nah, ada istilah ya, tiga istilah yang sangat penting: hati, kemudian uzlah, kemudian berpikir. Sebab yang sering menghadapi persoalan-persoalan, yang merasakan persoalan-persoalan itu adalah hati. Hati gundah gulana, sedih, hati itu pokoknya nggak karu-karuan ya menghadapi berbagai persoalan. Itu hanya bisa ya menemukan pola, menemukan cara berpikir, menemukan ketentraman itu melalui proses namanya uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu mengasingkan diri. Uzlah itu menjauhi dunia ramai. Nah, ini ada perbedaan antara humul dengan uzlah. Kalau humul yang kita bahas sebelumnya, kita itu tetap ada di dunia ramai, hidup dengan tetangga, kerabat, masyarakat, tetapi kita itu diusahakan tidak menampakkan kebaikan kita, ya. Kita ini berbuat baik, tapi kebaikan itu jangan sampai ada yang tahu. Sehingga kadang orang humul itu hidupnya itu di tengah-tengah masyarakat, yang ditampakkan itu sesuatu yang tidak baik. Tapi sebenarnya dia itu sedang menutupi kebaikannya supaya tidak celah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu humul. Tetapi kalau uzlah itu sebuah usaha dari seorang murid untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, karena dalam proses hidupnya itu mengalami berbagai persoalan. Persoalan apa saja? Misalkan persoalan keluarga, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi apa saja, menghadapi hujatan publik, akhirnya menyepi. Nah, menyepinya itu berapa lama? Tidak tahu. Ada semalam itu ada tamu di rumah, itu bercerita tentang anaknya. Anaknya itu mau diambil menantu oleh seorang kiai. Tapi anaknya itu nggak mau. Nggak mau, karena khawatir kalau diambil menantu kiai tersebut, dia tidak bisa kuliah di tempat yang lain. Akhirnya ayahnya juga ahli tirakat. 3 malam, ya 3 malam. Orang Jawa itu bilangnya ngetu, 3 malam itu munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana supaya tidak terlaksana, tanpa harus menyakiti hati seorang kiai tersebut. Nah, selama 3 hari munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah sholat tahajud melakukan
me time ya. Nah, me time, akhirnya hari ketiga kiai itu datang beserta rombongan. Setelah beserta rombongan datang, kiai tersebut eh, apa namanya, setelah dijamu makan, ternyata anak kecil ya, anak kecil dari kiai tersebut, apa anak kecil dari eh, apa namanya, yang ditamoni itu, tiba-tiba berdiri keliling, kemudian menendang menendang apa namanya, gelas di depan kiai. Baru kemudian, ya Allah, kok ada seperti ini. Baru kemudian kiai tersebut tidak mengucapkan apa-apa, hanya mengatakan silaturahmi, tidak meminta. Nah, uzlah itu kadang diperlukan dalam berbagai hal. Menghadapi persoalan-persoalan anak, persoalan-persoalan keluarga, persoalan-persoalan ekonomi, agar supaya hati itu mendapatkan ketenangan. Nah, kalau sudah tenang, itu cara berpikirnya itu lebih anteng. Nah, itu namanya uzlah. Uzlah model kita. Kalau uzlah model Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menghadapi masyarakat kota Mekah yang tidak mau diajak mengenal Allah dan mengenal Islam, itu Rasulullah itu bolak-balik ke Jabal Nur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, itu bentuk uzlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau para orang terdahulu kadang dari satu daerah ke daerah yang lain mengembara, mengembara. Kalau kalau mengembara itu ya namanya mengembara. Ada pelakor. Ada juga, eh, ada juga dari satu makam ke makam yang lain. Nah, kalau kita seperti apa? Kalau kita cukup di tengah malam, mid time, 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam habis sholat tahajud, ya, di kondisi yang sepi, sunyi, lampunya temaram, kita berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya Allah nanti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya seperti apa? Kadang tiba-tiba kalau sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun, sesuatu yang sulit itu tiba-tiba kok mudah. Ya, mudah. Kita tidak pernah berpikir mendapatkan kemudahan, tiba-tiba kok hati itu plong, hati itu merasa tenang, hati itu merasa tentram, kadang hati itu merasa pasrah, hati itu tidak merasa kecewa. Itu namanya manfaat dari uzlah. Nah, di sini ya, mithlu uzlatin adkhala yudkhilu biha maidani fiqrah. Nah, kemudian akan masuk dalam lapangan pemikiran. Jadi kita, Pak, cara berpikir itu lapang, cara berpikir kita itu tidak lagi sempit, dada kita itu menjadi luas. Itu biasanya dulu ya, dulu. Ini dulu tapi ada seorang orang tua punya anak ya, punya anak itu kalau zaman dulu itu kan dilamar orang ya, dilamar orang itu anaknya kan nggak mau. Terus gimana caranya? Akhirnya ya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, me time. Nah, setelah me time tiba-tiba anaknya, "Gimana, Dok?" Gimana? Sudah, terserah ayah, terserah abah. Nah, itu manfaat dari me time. Manfaat dari me time. Nah, apakah uzlah itu harus dilakukan setiap saat dan setiap waktu? Nah, bagi kita umat Islam itu ya me time-nya setiap malam kalau bisa. Tiap malam merenung tahajud 1 jam waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan berzikir, sholat malam, baca Al-Qur'an. Nah, itu yang dilakukan, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu tertentu itu perlu waktu yang agak lama. Seminggu, sebulan. Oh, itu biasanya orang tertentu ya. Kalau kita terlalu lama ya, istri kita rame, kelamaan. Waktu tinggal sehari saja nggak mau, malah dimarahi, apa me time itu, saya malah ditinggalkan, beda ya.
Tapi waktu-waktu tertentu memang kita harus punya ya me time untuk diri kita sendiri, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan melahirkan pemikiran yang lebih jernih. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materi makalah slide yang berikutnya. Humul dan uzlah. Ketika seorang murid, nah kita ini kan murid, ingin mengetahui jati dirinya, dia harus melewati proses humul atau tidak menampakkan diri. Sedangkan dalam hikmah ini, seorang murid harus menyendiri dalam kesunyian, hening tanpa ada seorang pun. Ya, Ibnu Athaillah menyebutnya dengan istilah uzlah. Nah, itu Imam Ghazali juga pernah uzlah. Para ulama juga uzlah. Imam Ghazali itu kan dulu itu rektor ya. Rektor terkenal, hebat, kemudian mengajar, orang itu menghormati. Kemudian Imam Ghazali itu berpikir begini, saya ini kok tiba-tiba hebat, mulia seperti ini. Berarti saya ini tidak pantas mendapatkan. Pokoknya akhirnya beliau itu uzlah. Uzlahnya di mana? Beliau itu uzlah di daerah Masjidil Aqsa. Nah, ternyata di Masjidil Aqsa itu para ulama di Masjidil Aqsa yang mengajar di Masjidil Aqsa itu tiba-tiba mengatakan qala Al-Ghazali. Al-Ghazali berkata, lah, pada waktu itu Imam Ghazali kan sedang uzlah, sedang menyendiri. Tuh, ini orang-orang kok menyebut menurut Imam Al-Ghazali. Lama-kelamaan Imam Ghazali itu mikir, wah ini nanti lama-kelamaan saya itu ketahuan. Masa tempat yang saya gunakan uzlah itu menyebut nama-nama saya. Orang-orang kan tidak mengenal. Ya, menurut Imam Al-Ghazali, berdasarkan ini kok semuanya kenal tulisan saya, tetapi mereka itu tidak kenal saya. Mumpung belum ketahuan, pindah dari tempat yang lain. Di tempat yang lain juga seperti itu. Dari satu masjid ke masjid yang lain. Akhirnya Imam Al-Ghazali di daerah sunyi yaitu hutan-hutan. Nah, hutan-hutan. Nah, itu salah satu cara ya akan menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Nah, kalau kita jangan sampai ke hutan-hutan, bisa nggak bisa pulang beneran. Pokoknya kalau kita ini orang yang biasa, orang awam ya ke masjid. Nah, yang paling bagus itu me time di mana? Ya biasanya orang Indonesia me time-nya di Masjidil Haram, tawaf. Nah, kalau saya itu seperti itu. Tawaf malam, pokoknya jam 12 ke atas tawaf. Atau pokoknya apa? Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Udah seperti itu. Kemudian kalau di Masjidil Nabawi me-time-nya apa? Di Raudhah, biar kita ya dan Allah yang tahu bahwa kita sedang mempunyai masalah. Nah, kemudian munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Nah, itu ada yang munajat, ada yang me-time ketika malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Itu bentuk me-time yang insya Allah bisa kita lakukan. Jangan sampai kita me-time-nya di hutan-hutan. Wah, itu bahaya. Ya, bahaya. Nah, jadi me time yang insya Allah itu dilaksanakan dan dianjurkan ya, ya seperti me time-nya para ulama ya, termasuk Imam Al-Ghazali, dari satu masjid ke masjid yang lain. Kalau kita dari satu masjid ke masjid yang lain kan nggak ada yang kenal. Kalau Imam Ghazali di Masjidil Aqsa dikenal, di masjid dikenal, semuanya karena kenal. Nah, kalau kita pindah satu masjid aja nggak ada yang kenal. Nah, itu ya, me time ya. Dan me time itu manfaatnya yaitu salah satunya itu membangun cara berpikir yang jernih, karena dengan me time Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya yaitu pertolongan. Kita lanjutkan. Perbedaan antara humul dan uzlah. Nah, uzlah adalah proses hidup seorang murid yang tidak ada seorang pun yang menemaninya dalam kesunyian demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa sholat tahajud itu disunahkan itu sendirian? Jadi sholat tahajud itu disunahkan itu sendirian, bukan berjamaah.
Karena di situ ya, di situ waktu untuk me time dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang melaksanakan tahajud itu kalau sudah sedang hatinya itu ada rasa ketentraman, rasa kelezatan, rasa kenikmatan ketika sedang sholat itu. Sebab kalau berjamaah itu pasti masalah. Apa masalahnya? Orang seperti kita berjamaah sholat tahajud pasti ada pikiran yang aneh-aneh. Sudah misalkan dilihat oleh teman, imamnya juga bermasalah, kalau suaranya enak nanti dipuji, itu anakku yang paling me time itu kalau bisa itu memang sendirian. Misalkan punya musola, lampunya temaram, sholat, usolli fardhu, usolli sunnatan, atau usolli sunnatan dari tahajud, sunnatat tahajud rakaatain, Allahu Akbar, sudah mulai 2 rakaat, enak tambah lagi, itu berarti sedang menikmati me time-nya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah merasakan nikmat me time dengan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin Bapak Ibu tidak akan minta sesuatu karena me time itu jauh lebih nikmat daripada permintaan. Itu berarti hatinya sudah hidup. Nggak usah ke gunung-gunung ya. Karena gunung-gunung itu sekarang sudah mulai mau dibongkar semua. Nah, itu me time ya. Nah, kemudian kalau humul, proses hidup seorang murid menjauhkan diri dari keinginan yang bersifat duniawi namun tetap hidup di tengah masyarakat. Ini lebih berat mana? Ya, humul ini lebih berat. Dia itu tetap di tengah-tengah masyarakat berbuat baik, tetapi bagaimana perbuatan baiknya itu disembunyikan. Nah, ini kan berat. Tidak ingin mendapatkan pujian, padahal manusia itu pengennya dipuji. Padahal kita ini manusia, makhluk sosial. Kalau kita bersinggungan dengan banyak orang, kemudian orang itu mencaci kita, kita itu sakit hati. Kalau orang memuji kita, kita itu besar hati. Nah, itu humul, itu jauh lebih berat. Sehingga kalau kita itu mendapat cacian, itu sakit hati. Sehingga dalam topik tentang masalah tawadhu, kalau ada orang mencaci kita, kita harus berpikir bahwasanya ya, kalau ada orang mencaci kita, kita itu mikirnya begini, kamu tidak tahu, saya lebih buruk daripada apa yang kau tuduhkan kepada saya. Kalau ada orang yang memuji kita, kita harus berkata kepada mereka, kalian itu salah sangka, ya. Saya tidak sebaik yang Anda kira. Itu dalam rangka apa? Hidup humul itu seperti itu kan berat. Padahal ada istilah namanya reward. Kalau kita berbuat baik itu harus mendapatkan. Kalau humul nggak mau. Apa artinya mendapat reward dari manusia? Oh, dia itu manusia. Justru kalau mendapatkan reward dari manusia itu malah menyakitkan. Karena reward manusia itu justru menjadi penghalang kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi reward dari manusia itu membahayakan bagi seorang murid yang ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama dulu itu saya menemukan beberapa ulama. Ya, ulama itu kalau mereka bekerja itu mereka itu uang ya, misalnya ini Kiai Mas Duki di Malang. Itu menjadi PNS ya, menjadi PNS mengajar di UIN Malang. Justru uang yang dari PNS itu, uangnya itu tidak pernah digunakan untuk makan anak-anaknya. Nah, tetapi yang digunakan adalah beliau ngaji dari satu masjid ke masjid, itu yang digunakan beli beras dan lain sebagainya, karena beliau itu salah satunya yaitu tidak ingin uang yang dari pemerintah itu digunakan. Itu salah satu ijtihad beliau. Nah, ini contoh ya bahwasanya memang beberapa orang itu ingin hidup betul-betul
nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa meniru apa, yang penting kita lihat itu halal ya sudah kita laksanakan, jangan terlalu membebani diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah perbedaan antara umul dan uzlah. Terus kita lanjutkan. Uzlah dan tafakur, ya. Ketika seorang murid menghadapi persoalan namun tidak mendapatkan jalan keluar, maka uzlah adalah fase yang harus dilalui sehingga dapat menemukan jati dirinya. Dengan uzlah seorang murid akan bertafakur atau berpikir dengan baik dan cerdas sehingga mendapatkan keputusan yang lebih bagus. Itu biasanya gini, orang yang mendapatkan persoalan itu nanti ada bab tentang al-ata, al-man'u wal-ata. Sebenarnya ketika Allah itu memberikan sebuah persoalan kepada kita, itu sebenarnya bukan berarti Allah itu tidak cinta kepada kita, tetapi Allah menginginkan agar kita itu kembali pada dekapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi masalah. Sebab orang kalau tidak diberikan masalah, dia itu kadang itu cenderung itu lalai. Tapi kalau diberikan berbagai persoalan, itu akhirnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berbagai persoalan baik itu pribadi atau sosial, itu kadang dengan uzlah itu akhirnya lebih nyaman. Dia itu yakin Allah akan membantu. Dia itu yakin Allah itu maha segalanya. Allah itu tempat curhat. Kalau curhat kepada Allah itu kan enak. Nangis dengan tetesan air mata, ya Rob, anta Robbi, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Engkau yang memberikan aku masalah, Engkau pula yang akan memberikan jalan keluar. Saya yakin persoalan ini bukan karena Engkau membenciku, tapi ini adalah bentuk rasa cintamu kepadaku. Sambil berzikir, menangis, itu akhirnya kita menyadari betapa kita itu tidak bisa lepas dari ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah uzlah, me time ya. Kalau bahasa sekarang itu me time. Nah, me time. Karena ya persoalan kita paling ya persoalan yang sifatnya yaitu tadi ekonomi, persoalan. Tapi kalau orang besar ya, seorang pemimpin itu persoalannya itu besar. Makanya seorang orang yang hebat itu pasti punya guru. Mungkin pernah Bapak itu mendengar siapa namanya yang menaklukkan apa itu Konstantinopel, yang menaklukkan Turki itu adalah Sultan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Tapi perlu kita ketahui, yang menaklukkan Sultan Al-Fatih itu punya guru. Gurunya namanya kalau nggak salah itu Syekh Sulaiman atau Syamsuddin. Itu kemanapun akan pergi, itu harus konsultasi, saya harus apa, harus begini, begini, begini. Gurunya itulah yang membimbing. Nah, kamu harus diam selama seminggu, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Itu gurunya yang mengatur. Itu makanya guru itu penting karena guru itu kadang itu mengatur ya, mengatur kamu harus seperti ini, dan guru itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua raja, presiden, tokoh itu punya pembimbing ruhani. Nah, yang seperti itu karena memang Sultan Al-Fatih sendiri itu sudah diproyeksikan oleh gurunya, nanti Andalah yang akan bisa menaklukkan Konstantinopel. Bagaimana caranya? Kamu harus begini, langkahnya begini, setiap harus begini, sholat tahajud nggak boleh putus, puasa Senin Kamis terus dijalankan. Akhirnya menjadi sosok yang mampu mengalahkan atau menaklukkan Konstantinopel atau bahasa Arabnya Al-Konstantiniyah, yaitu akhirnya Turki ya bisa ditaklukkan dan hingga sekarang. Nah, yang seperti ini itu karena apa? Melalui proses midterm yang begitu panjang. Nah, kalau tidak mau midterm ya nggak akan bisa mendapatkan kemuliaan. Hanya saja midterm anak muda sekarang tuh kadang di kafe-kafe itu yang nggak boleh ya. Midterm kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sholat malam, sholat tahajud, minimal itu setengah jam, maksimalnya itu tidak terbatas. Pokoknya jam 12 ke atas itu sudah waktunya me time, baca Al-Quran,
bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, itu kalau tempat ya me time itu di pelataran Ka'bah, ya, atau di Raudhah Asy-Syarifah. Oh, itu rasanya enak nanti. Nah, kalau me time-nya di kafe itu ya memang seneng dia itu waktu itu di situ. Tapi begitu pulang masalah lagi. Itu berarti menambah persoalan persoalan baru. Lanjut. Nah, ini tempat dan waktu uzlah. Nah, ini kalau sekarang itu di Madinah tengah malam. Bahkan kalau saya pribadi eh, itu tempat yang sangat nyaman untuk uzlah itu di Masjidil Aqsa. Kenapa? Tempatnya itu masih apa namanya? Masih alami, apa ya? Ya alami lah. Kalau Mekah Madinah itu kan dikelilingi oleh gedung-gedung yang pencakar langit, ya tingkat kesakralannya itu kalau tidak bisa kita mengelola hati kita, itu tergoda dengan duniawi. Oh, itu di Mekah, di Mekah, di Madinah juga sama. Sehingga Mekah Madinah itu mungkin tempatnya humul ya. Kalau untuk uzlah itu sangat berkurang saat ini. Tapi saya dengan Mas Nanda kemarin ya pokoknya kalau malam tuh ya tawaf, jam 12 ke atas pakai baju ihram tawaf, sudah menempelkan diri di Ka'bah, sudah itu bentuk dari me time. Mudah-mudahan tiap langkah kaki itu Allah catat sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan persoalan-persoalan yang kita hadapi, laporan-laporan tentang tentang diri kita, hubungan kita dengan masyarakat, dengan orang tua dan sebagainya itu menjadi lebih baik barokah dari me time di tempat yang sakral tadi. Kalau tengah malam itu tahajud di Masjidil Nabawi, tahajud di Masjidil Haram, ya, atau di tanah suci Mekah Madinah, itu adalah tempat-tempat yang bagus. Nah, kalau ulama-ulama yang saat ini biasanya di Sunan Ampel, ya, Sunan Ampel itu Surabaya. Kemudian ada lagi di Jabar atau Pamijahan. Oh, karena mereka itu nyaman di masjid, sepi, enak, ya sakral. Nah, kalau zaman dulu itu pondok pesantren itu di pinggiran hutan, itu di situ yang terdengar hanya suara jangkrik, krik krik krik, sholat malam ditemani dengan suara jangkrik. Oh, itu rasanya itu kayak kayak gimana, beda. Di Jember itu ada pondok pesantren, itu masih saudara, eh, di di lereng gunung, di lereng gunung. Tempatnya itu masih dalam bentuk bukan tembok tapi dari bambu. Saya kalau di situ itu habis isya itu ya listriknya ada, tapi suara jangkrik dan kodok. Itu kalau buat orang tertentu itu rasanya enak itu. Sehingga ada salah satu orang yang tinggal di situ disuruh di Mekah itu nggak mau. Saya lebih nyaman di sini karena setiap malam dia itu bisa me time tadi itu. Nah, orang-orang tertentu kadang merasakan nyaman kalau me time, karena di situ tempat munajat paling asik bagi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini antara tempat dan waktu. Kalau kita tetap ya Mekah, Madinah, karena di sini adalah adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tempat yang lebih mulia di muka bumi ini kecuali tempat di mana di situ ada jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disemayamkan. Maka tempat itu adalah tempat yang paling sakral di muka bumi ini. Nah, ini kan ada perbedaan. Mana tempat yang istimewa, Mekah atau Madinah? Sebagian ulama mengatakan Mekah adalah tempat paling istimewa, baru kemudian Madinah, baru kemudian Masjidil Aqsa. Terus ada lagi yang berpendapat tidak, yang paling mulia itu adalah Madinah. Kenapa? Karena di situ ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada baginda Rasulullah, tidak ada yang bisa mengalahkan, karena di situ adalah tempat yang sangat istimewa. Maka wajar kalau kemudian berbagai kalangan orang Islam dimanapun berada itu tidak akan mampu menghalangi
Ya. Nah, tidak ada satupun yang akan menghalangi orang untuk datang ke Mekah dan Madinah karena di situ ada baginda Rasulullah SAW. Sering saya guyonan, berapapun biaya yang akan dikeluarkan oleh manusia untuk datang tidak akan menjadi halangan karena yang didatangi adalah manusia peristimewa, yaitu baginda Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah itu ada di Indonesia, mungkin Indonesia yang akan menjadi sakral, tapi baginda Rasulullah itu ada di Madinah, sehingga walaupun ya kita kesulitan apapun, dia akan tetap datang ke tempat ini. Karena berdoa di sini hanya Rabbana Atina itu rasanya berbeda dengan berdoa di tempat lain. Karena di situ ada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Ketika dalam uzlah, yang baca Al-Quran, zikir, sholat malam, ya, membaca Al-Quran itu bagi yang khataman Al-Quran itu ada khataman Al-Quran seminggu, ya. Kemudian zikir, yaitu zikir yang termasuk hasbunallah wa ni'mal wakil, atau sayyidul istighfar, atau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, ya. Kemudian sholat malam ini adalah ketika dalam uzlah itu memperbanyak ini. Jangan sampai uzlah main game. Wah, ini uzlah main game ini bukan ketentraman yang didapat. Ini malah pusing, ya. Namanya uzlah itu ya menyendiri, munajat, me time dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baca Al-Qur'an, zikir, sholawat, ya. Sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus lanjut. Nah, menyepi, ya, ini ada satu keterangan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah ma an-najat, apa itu yang menjadi keselamatan? Rasulullah menjawab, jaga lisanmu, jembarkanlah rumahmu, dan nangis atas kesalahanmu. Amsik, ya, amsik itu artinya amsik alaika lisan. Amsik itu diam. Amsik itu artinya diam, pokoknya menyepi, nggak ngomong dengan orang. Bahkan dalam Al-Quran itu, ya, dalam Al-Quran itu diterangkan ketika Nabi Zakaria, Nabi Zakaria itu kan ingin punya anak, lama tidak punya anak. Nabi Zakaria itu ternyata disarankan oleh malaikat, ya, Allah tukalliman nas, jangan banyak ngomong dengan manusia. Ternyata tetap menyepi, ya, membisu. Kalau bahasa sekarang itu puasa bisu, tidak berbicara dengan siapapun, illa romza, kecuali hanya dengan isyarat. Nah, makanya penting, ya, pentingnya namanya uzlah, baik itu di masjid atau itu di tempat-tempat yang lain, di tengah malam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di situ ada namanya tafakkur, ya, berpikir jernih, dan pikiran jernih itu tidak lepas dari karena me time kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada orang tersebut. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka, ya, menyepi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak perlu lama-lama, cukup 1 jam atau 2 jam setiap malam, dan istiqomah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Thalib. Silakan Mas Thalib. Mungkin ada. Oh, hilang. Oh, langsung yang mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Saya Ustadz. Oh iya, silakan. Boleh nggak di luar ajaran hari ini, tausiah hari Ya, ini? silakan. Ya, saya mau menanyakan untuk istighfar Ustadz. Tepatnya itu saya dengar sebelum subuh. Itu setelah kita sholat qobliyah atau
sebelum waktu subuh diazankan. Istighfar itu Ustadz. Terima kasih. Ustadz. Di Al-Quran itu ada keterangan wabil asharihum yastaghfirun. Wabil ashar itu waktu sahur. Hum yastaghfirun. Jadi ciri khas orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah pada waktu ashar, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu yastaghfir. Ya, yastaghfir itu beristighfar, sedang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu sahur itu berarti sebelum subuh. Makanya wirid terbaik itu sebelum subuh adalah istighfar. Dan istighfar yang paling bagus adalah sayyidul istighfar. Nah, esensi dari istighfar itu adalah bukan hanya lafadznya, tapi pengakuan seorang hamba bahwa dirinya adalah selalu memiliki kesalahan dan kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bentuk pengakuan. Karena kita mengakui bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pemaaf. Sehingga sering saya sampaikan, orang yang berdosa, kemudian mengakui dosanya dan beristighfar itu jauh lebih baik daripada orang yang ahli ibadah namun bangga dengan ibadahnya. Nah, ya, makanya kita tetap setiap hari istighfar, astaghfirullahaladzim, atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka. Itu waktu adalah waktu wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi sebelum subuh itu yang paling bagus ya. Bukan berarti kalau setelah subuh nggak bagus ya. Tapi ciri khas orang-orang yang ahli sholat malam itu setelah sholat malam itu baca istighfar wabil asharihum yastaghfirun. Demikian. Ya, jadi sebelum azan subuh dong Ustadz. Ya, sebelum azan subuh. Ya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Jadi pertanyaannya begini, bagaimana uzlahnya seorang istri keluar rumah sementara suaminya sedang di rumah? Ini tidak tahu ini yang istilahnya uzlah atau minggat, saya tidak tahu. Ini boleh atau tidak Ustaz? Ya. Ya, bagaimana uzlahnya seorang istri? Uzlahnya seorang istri di kamar, ya, di kamar, ya, sholat, beristighfar, itu uzlahnya seorang istri. Kalau keluar itu namanya minggat, ya. Nah, minggat itu nggak diperbolehkan. Ya. Oh, minggat. Tapi biasanya istri yang cerdas itu katanya, ya. Istri yang cerdas itu biasanya kan ikut suaminya itu nggak tanggung jawab. Akhirnya pulang ke orang tuanya. Berarti istri yang cerdas itu. Karena selama ini suaminya nggak tanggung jawab, jadi pulang ke orang tuanya. Itu kan berarti istri yang cerdas. Maka kalau kita punya istri, kemudian kita tidak bisa mencukupi, kemudian tidak bisa membahagiakan, kemudian istrinya pulang ke rumahnya, itu berarti harus bersyukur. Berarti istri kita cerdas seperti itu. Karena ikut suaminya nggak tanggung jawab. Berarti istri yang cerdas. Tapi pamit dulu ya. Ini guyonan orang-orang yang orang-orang yang membela istrinya ya. Karena selama ini perempuan itu kadang itu didogma. Kamu nggak taat kepada suami. Padahal yang masalah itu suaminya kadang. Oh, kalau di luar nggak pernah pulang, begitu pulang kemudian minta ini minta itu, ternyata ya itu berarti yang bermasalah itu suaminya. Suaminya itu minta kepada istrinya itu menjadi solehah, sementara suaminya itu tidak bisa menjadi orang yang soleh. Nah, bagaimana mungkin bisa mendesain istrinya menjadi solehah, sementara suaminya itu tidak soleh? Maka istri yang cerdas ya seperti itu. Baik. Jadi kalau istri uzlah keluar rumah itu kurang baik Ustaz ya, tidak boleh ya. Nggak boleh. Kecuali suaminya nggak jelas ya, suaminya itu kan banyak ya suami sekarang itu menuntut istrinya solehah tapi dirinya itu kadang main judi, kadang mabuk. Kamu ini istri nggak solehah, nggak bisa. Loh, kamu sendiri nggak bisa, maka istri yang minggat itu jauh lebih bagus. Oh, kecuali kayak begitu. Baik.
Baik, Bapak Ibu yang tadi bertanya mungkin sudah bisa ada jawaban jelas dari Ustadz Adim. Jadi mungkin sebagai kata penutup, Ustadz monggo sekaligus mungkin doa karena waktunya juga sudah jam 6:30 lebih. Monggo Ustadz. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pasangan kita insya Allah pasangan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita juga menjadi anak yang soleh dan solehah. Begitu juga menantu-menantunya insya Allah menjadi keluarga di dunia dan juga akan dikumpulkan di akhirat ya, bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Hum wa azwajuhum alal araiki muttaqiun. Mereka yaitu ahli surga, wa azwajuhum, dan juga pasang-pasangannya alal araiki, di atas sofa-sofa yang indah, muttaqiun, yaitu santai-santai dibersamai Rasulullah SAW insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تميت وجسم جسمي وقلب من قلبي وروح من روحي والسر من سر وعلم من علمه وعمل من عملي وخلق من خلقه ونية من نيته ووجهة من وجهته وقصد من قصده وتعود بركاته علينا وعلى أولادي والأصحاب يا نور اجعل النور بحق النور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبدالله ورسول الله وصلاة أنت لها يا إله ولكل كرب عظيم ففرج عنا من فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد ولا تنتفع بها أن أطعنا وطعون وسائر أنواع بلاء يقول يا الله يا من أمر بين الكاف والنون وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة العالمين صلاة تفرج بها ما في من أمور ديننا ودنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا على الأرزاق وتحسن بها لنا على الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا وأهلنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih, mudah-mudahan